Setiap malam tepat jam 12, ada suara langkah kaki di lorong rumah sakit yang sudah dikunci sejak 20 tahun lalu. Dan malam itu, suara itu berhenti tepat di depan kamarku. Namaku Liang Chen, seorang dokter yang sedang bertugas jaga malam. Tapi ada yang aneh, aku ditugaskan di sebuah rumah sakit tua yang menurut catatan, tidak pernah lagi menerima pasien sejak tragedi pembantaian puluhan tahun silam. Awalnya aku mengabaikannya. Mungkin hanya kesalahan administrasi. Tapi malam pertama di sini, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku mendengar suara tangisan perempuan, lirih dan menyayat hati. Datang dari lorong yang gelap gulita. Aku mencoba mencarinya, tapi tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, teror itu semakin menjadi. Saat aku berjalan menyusuri lorong untuk memeriksa keadaan, aku melihatnya. Sebuah bayangan hitam berdiri tanpa kaki di ujung lorong, hanya beberapa meter dariku. Jantungku berdebar kencang. Keringat dingin membasahi keningku. Aku berbalik dan lari kembali ke ruang jaga, mengunci pintu rapat-rapat. Mencoba meyakinkan diriku bahwa itu semua hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi aku tahu, apa yang kulihat itu nyata. Hingga malam ketiga, dia tidak lagi bersembunyi dalam bayangan. Dia muncul tepat di hadapanku. Seorang wanita cantik dengan gaun pengantin berwarna merah menyala. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi kemudian aku melihatnya. Bekas jeratan yang melingkar di lehernya, menghitam dan mengerikan. Darah segar menetes perlahan dari ujung jari-jarinya yang lentik, jatuh ke lantai yang dingin. Suamiku, katanya dengan suara yang pecah dan bergetar. Kau akhirnya kembali. Aku terdiam, bingung dan ketakutan. Aku mencoba mengatakan padanya bahwa dia salah orang, bahwa aku bukan suaminya. Tapi setiap kali aku menolak mendengarkan ceritanya, hal-hal aneh mulai terjadi. Jam dinding besar di lorong tiba-tiba berhenti berdetak. Lampu di seluruh koridor mulai berkedip-kedip dengan cepat, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dan yang paling mengerikan, monitor jantung pasien di kamar-kamar kosong di sekitarku mulai berbunyi datar, satu persatu, seolah-olah nyawa mereka direnggut paksa. Aku tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Setiap malam, dia datang menemuiku, menceritakan kisah cinta kami yang tragis, melalui mimpi-mimpi berdarah yang menghantuiku setiap kali aku mencoba untuk tidur. Aku mulai mengingat segalanya, fragmen-fragmen kehidupan masa lalu yang terasa begitu nyata. Aku adalah pria yang sama, yang di kehidupan lampau pernah berjanji untuk menikahinya. Kami saling mencintai, tapi aku dibutakan oleh ambisi. Aku meninggalkannya di altar demi kekuasaan dan kekayaan. Hancur hati, dia mengambil nyawanya sendiri. Ia menggantung diri tepat di malam yang seharusnya menjadi malam pernikahan kami, dengan masih mengenakan gaun pengantin merahnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, arwahnya terikat oleh satu sumpah yang mengerikan. Jika kau tidak datang saat aku mati, maka kau akan datang saat aku memanggil. Dan sekarang, dia datang untuk menagih janji itu. Setiap malam, penampilannya semakin mengerikan. Wajahnya yang dulu cantik kini mulai rusak. Kulitnya membusuk perlahan. Senyumnya yang dulu manis kini berubah menjadi seringai yang lebar dan menakutkan, memperlihatkan gigi yang menghitam. Dan tubuhku mulai terasa berbeda. Aku selalu merasa kedinginan, sedingin es, seperti mayat yang sudah lama terbujur kaku. Aku tahu, waktuku hampir habis. Malam ketujuh, malam terakhirku, aku duduk di ruang jaga, pasrah menunggu kedatangannya. Tepat jam 12 malam, pintu terbuka perlahan. Dia tidak muncul di hadapanku, tapi aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di belakang punggungku. Lalu aku mendengarnya, sebuah bisikan tepat di telingaku. Waktumu habis, bisiknya dengan suara yang penuh kemenangan. Keesokan paginya, staf rumah sakit yang datang untuk shift pagi menemukan tubuhku. Aku terbaring kaku di atas meja di ruang jaga, mata terbuka lebar menatap langit-langit. Jam kematian tercatat tepat pukul 12 malam. Kasusku ditutup sebagai serangan jantung mendadak akibat kelelahan. Tapi para penjaga malam yang menggantikanku mulai menceritakan sebuah kisah baru. Kisah tentang lorong rumah sakit tua itu. Mereka bilang, sekarang ada dua bayangan yang sering terlihat berjalan beriringan di tengah kegelapan. Seorang wanita berbaju merah pengantin, dan di sampingnya, seorang pria berjas dokter yang berjalan bersamanya sambil tersenyum. Karena janji yang tidak ditepati saat masih hidup, harus dibayar lunas setelah mati.